Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menemukan dugaan praktik politik uang yang dilakukan calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional. Aksi bagi-bagi kalender disertai uang tunai saat kampanye terekam kamera dan viral di media sosial. Dalam video amatir berdurasi 1,5 menit ini, merekam aksi tim sukses salah satu calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang menjelaskan pembagian kalender dan uang tunai. Pria ini menyebut uang Rp150.000 yang diberikan merupakan dana transportasi peserta kampanye. Di mana ada 61 peserta yang hadir di sebuah hotel di Natuna dan menerima kalender serta uang tunai. Mereka diajak untuk menjadi relawan sahabat Daeng Amhar yang merupakan caleg dari Partai Amanat Nasional. Atas video yang beredar, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Natuna tengah menyelidiki kasus ini. Juga melakukan penelusuran, menanyakan itu memang adanya proses pemberian uang itu memang betul adanya. Jumlahnya Pak? Itu 150. Tapi kemarin uangnya dalam bentuk cash ya? Iya, dalam bentuk cash. Nah, kalau itu dibolehin nggak sih Pak? Kalau untuk biaya makan minum dan transportasi di dalam aturan KPU, putusan KPU itu 1622 itu memang bukan berbentuk uang dan diuangkan itu tidak boleh. Politik uang jelas dilarang dalam Undang-Undang Pemilu. Jika melanggar, pelakunya bisa dijatuhi sanksi pidana penjara hingga denda. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tersandung blunder politik atas pernyataan dasmu etik. Pernyataan Prabowo itu mendapat tanggapan dari Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo. Etik. Dasmu etik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tersandung blunder politik atas pernyataan endasmu etik. Prabowo melontarkan pernyataan endasmu etik dalam acara Rakornas Gerindra di Blitar Minggu 17 Desember. Pernyataan Prabowo Subianto itu diduga mengungkit pertanyaan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat pelaksanaan debat pertama Capres pada 12 Desember lalu. Saat itu Anies bertanya tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres meski belum genap berusia 40 tahun. Pernyataan Prabowo ini dinilai tak elok oleh publik. Soal etik. Dasmu etik. Cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar menanggapi tidak sepatutnya persoalan etika dianggap remeh-temeh. Karena etika penyelenggaraan negara dan hukum penyelenggaraan negara itu sejajar sehingga semuanya berjalan lebih objektif. Sementara Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi publik bisa jeli untuk menilai pernyataan Prabowo. Bersyanda, bersyanda, mungkin itu sudah bersyanda. Biarkan mereka nanti berkomunikasi dan rakyat bisa menilai. Oke ya? Biar mereka yang jawab dan rakyat. Sementara Prabowo Subianto sendiri menjawab pernyataan soal etik endasmu merupakan pernyataan di kubu internal Partai Gerindra. Di antara nanti biasa orang yang sering cari-cari besar-besarkan itu di antara keluarga, kita bicara dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah kita. Prabowo juga meminta pernyataan itu tidak dibesar-besarkan dan menyebutnya sebagai kelakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyelenggaraan Pesta Demokrasi sedang berjalan, namun secara mengejutkan, PPATK mengungkap lonjakan transaksi yang mencurigakan, nilainya bahkan mencapai triliunan. Laporan PPATK seolah menegaskan bahwa politik uang masih mengintai dan siap menyerang di setiap tahapan pemilu. Kampanye sedang berjalan, namun secara mengejutkan, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan mengungkap lonjakan transaksi yang mencurigakan. Pernyataan tersebut jelas menggegerkan publik di tengah penyelenggaraan Pesta Demokrasi untuk Pemilu 2024.
Transaksi janggal dengan nilai triliunan rupiah bahkan terendus di antara ribuan rekening calon anggota legislatif dan partai politik. Lonjakan tersebut diduga terkait kampanye peserta pemilu 2024 hingga 100%. Muncul juga temuan indikasi dana kampanye berasal dari aktivitas tambang ilegal. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiawan, kenaikan transaksi mencurigakan tersebut terjadi sejak Januari 2023. Transaksi mencurigakan tersebut terlacak lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai. Aliran dana di rekening para pengurus partai dan caleg bahkan tembus 1 triliun. Terkait adanya temuan tersebut, PPATK telah mengirim surat kepada Bawaslu mengenai kenaikan transaksi mencurigakan tersebut. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD bahkan meminta Bawaslu menindaklanjuti adanya temuan PPATK tersebut. Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik itu uang apa. Yang kedua, kalau itu uang haram, misalnya pencucian uang, biasanya kalau politik itu kan pencucian uang ya, uang halal, uang haram itu dihalalkan, disimpan ke satu rekening, dititip melalui si A, si B dan seterusnya. Nah kalau itu memang pencucian uang, supaya ditangkap agar tidak terjadi, supaya diperiksalah rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah. Terkait temuan ini, Bawaslu dan juga KPU juga tengah mendalami adanya laporan PPATK tersebut. Namun laporan PPATK seolah menegaskan bahwa politik uang masih mengintai dan siap menyerang di setiap tahapan pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Bawaslu DKI Jakarta menyimpulkan kepala desa dan perangkat desa yang menghadiri Deklarasi Nasional Desa Bersatu melanggar Undang-Undang Pemilu. Bawaslu akan memberi peringatan serta sanksi pada peserta dan penyelenggara acara tersebut. Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menyatakan acara Silatnas Desa Bersatu yang dihadiri Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Istora Senayan, Jakarta telah melanggar undang-undang. Bawaslu menilai kegiatan ini melanggar pasal 29B dan 51B Undang-Undang tentang Desa. Sebelum memutuskan, Bawaslu telah periksa 8 saksi, diantaranya abdesi dan pihak pelaksana. Dengan demikian, kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan memberikan peringatan kepada abdesi atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, kemudian DPN PPDI, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Indonesia, lalu DPP PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan Aksi Asosiasi Kepala Desa Indonesia agar tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari dan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri Cawapres Gibran Rakabuming Raka berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 16 November lalu. Pada tanda pengenal peserta ditemukan tulisan Desa Bersatu Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran. Padahal sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2023, perangkat desa dilarang terlibat kampanye dan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo Mahfud MD, meluncurkan program KTP Sakti. Dengan kartu tersebut nantinya masyarakat dapat mengakses segala bantuan pemerintah. Kami ingin menegaskan bahwa adanya kampanye hitam di masyarakat, di grassroots yang menyatakan bahwa sekiranya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud terpilih, maka program-program bansos dan kesejahteraan masyarakat yang sekarang sudah dilaksanakan di pemerintahan Presiden Jokowi itu tidak akan dilanjutkan, itu sama sekali tidak benar. Nah bahkan, ini poin saya yang kedua, karena itulah justru Mas Ganjar dan Prof. Mahfud meluncurkan sebuah program yang merupakan salah satu program unggulan, yaitu yang disebut dengan KTP Sakti. Nah, ini adalah bukti bahwa KTP Sakti ini
adalah sebuah program yang bukan hanya akan melanjutkan program-program bansos dan kesejahteraan masyarakat di era pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi juga bahkan memperbaiki dan melakukan penuntasan terhadap program-program tersebut. Hujan deras di Sumatera Barat akibatkan banjir hingga 2 meter serta longsor di Kabupaten 50 kota. Selengkapnya sesaat lagi.